Lelaki yang dikenal sebagai gembong terbesar di dunia narkoba ini lahir 1 Desember 1949 dengan nama Pablo Emilio Escobar Gaviria di Rio Negro, Kolombia. Keluarganya kemudian pindah ke Envigado, Kolombia, di pinggiran kota Medellin. Lahir di tengah lingkungan yang miskin, Escobar adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang petani kecil, sementara ibunya bekerja sebagai seorang guru. Kesulitan ekonomi membuat Escobar remaja terpaksa bergabung dalam kehidupan jalanan untuk membantu kehidupan keluarganya. Namun aktivitas jalanan Escobar yang dilakukannya bersama salah seorang sepupunya, Gustavo Gaviria inilah yang pada akhirnya membuatnya dan Gaviria dikeluarkan dari sekolah menengah tingkat atas di tahun 1966 saat usianya belum genap 17 tahun. Masa-masa itu merupakan masa sulit Escobar muda. Escobar pun mulai menjalani dan akrab dengan dunia kejahatan. Dimulai dengan melakukan pencurian batu nisan untuk kemudian dijual kembali. Cita-citanya untuk bisa menjadi seorang pengacara kriminal dan politikus akhirnya membuat Escobar memasukkan ijazah SMA-nya untuk dapat masuk ke perguruan tinggi. Berbekal ijazah SMA palsu, Escobar berhasil masuk universitas, walau harus putus di tengah jalan karena tidak mampu membayar uang kuliah. Escobar pun terpaksa harus mengubur cita-citanya. Escobar kemudian bergabung dalam kelompok pencurian kendaraan bermotor. Sejak saat itu, berbagai tindakan kriminal dijalani Escobar atas nama untuk bertahan hidup dan keluar dari jeratan kemiskinan. Escobar kemudian terlibat dalam serangkaian aksi-aksi penculikan dengan meminta uang tebusan. Kasus penculikan terkenal yang dilakukan salah satunya adalah saat dia melakukan penculikan seorang pengusaha bernama Diego Esfaria yang diculik dan akhirnya dibunuh di musim panas tahun 1971. Dari keluarga Esfaria, Escobar meminta uang tebusan $50.000. Sejak saat itu gengnya dikenal sebagai geng penculik yang semakin melibatkannya dalam dunia kejahatan. Di tahun 1974, Escobar ditangkap pihak keamanan karena mencuri mobil. 2 tahun kemudian, di saat usianya 26 tahun, Escobar memutuskan menikah dengan Maria Victoria Henao yang terpaut 9 tahun darinya. Pasangan ini kemudian memutuskan untuk kawin lari, karena keluarga Maria menilai Escobar hanyalah pria rendahan dan miskin. Seiring pesatnya industri kokain di Kolombia, berkat letak wilayah yang dekat dengan wilayah Peru, Ekuador, dan Bolivia, yang merupakan wilayah penghasil koka, bahan dasar kokain, Escobar pun terlibat dan terjun dalam penyelundupan dan bisnis obat-obat terlarang. Pada pertengahan tahun 1970, Escobar dan rekan-rekannya termasuk Ochoa bersaudara mendirikan kelompok bisnis narkoba yang kemudian menjadi kartel besar dan dikenal dengan nama Medellin. Escobar bertugas sebagai pemimpin organisasi yang bertanggung jawab dalam hal peningkatan produksi, pengangkutan, dan penjualan kokain. Dalam perkembangannya, kartel Medellin kemudian menjadi kartel yang mendominasi jaringan perdagangan obat-obat terlarang, tidak hanya di Kolombia, tapi juga di seluruh dunia. Pendapatan kartel Medellin ditaksir mencapai $420 juta tiap minggu, yang membuat Escobar, sang pemilik kartel, menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Medellin menjadikan Escobar tidak hanya melimpah harta, tapi menjadi sosok yang berkuasa. Kekayaannya ditaksir mencapai $25 miliar Amerika. Beberapa aset tercatat dimiliki Escobar, antara lain jet pribadi, kebun binatang pribadi, ribuan hektar lahan, dan rumah-rumah mewah. Wow. Di tahun 1980, Escobar diberitakan menawarkan bantuan untuk melunasi hutang-hutang negaranya sebanyak $10 miliar Amerika jika Kolombia dapat memberikannya jaminan kekebalan dari undang-undang ekstradisi. Saking terlalu banyak uang yang dimilikinya, Escobar bahkan tak segan-segan membakar $2 juta Amerika untuk menghangatkan tubuh salah seorang putrinya saat dalam pelarian di tahun 1992 hingga 1993. Uang Escobar yang melimpah ruah, yang kebanyakan disimpan di gudangnya, ditaksir 10%-nya atau berkisar $2,1 miliar Amerika, tiap tahunnya rusak karena rayap atau dimakan tikus, dan kemudian diperhitungkan sebagai kerugian dan uang hilang. Di luar dari kehidupan bisnis gelapnya, Pablo Escobar kerap memberikan santunan kepada masyarakat
dan kelompok yang tidak mampu. Ia bahkan membangun sebuah rumah sakit dan perumahan untuk masyarakat tidak mampu, dan mendanai sebuah klub bola lokal. Dukungan warga lokal padanya kemudian ditunjukkan dengan banyaknya suara yang memilihnya dalam pemilihan umum yang diadakan Kongres dalam pemilihan kursi parlemen. Walau 2 tahun setelahnya, Escobar dipaksa turun karena banyaknya kampanye-kampanye yang mengekspos aktivitas kejahatannya. Menteri Kehakiman Rodrigo Lara yang memprakarsai kampanye-kampanye tersebut kemudian tewas terbunuh. Slogan terkenal Escobar dalam melawan kampanye anti-mafia ialah plata o plomo, yang dalam bahasa Spanyol diartikan sebagai uang atau peluru, atau diartikan terima suap atau mati. Slogan Escobar ini digaungkan saat pemerintah gencar-gencarnya menggalakkan kampanye pemberantasan mafia, termasuk mafia narkoba yang menjadi bisnis utama Escobar. Selain Menteri Kehakiman Rodrigo Lara, Escobar juga membunuh kandidat Presiden Kolombia Luis Carlos Galán. Di tahun 1989, kartel yang dibesutnya disinyalir meletakkan bom di pesawat udara untuk membunuh seorang informan. Lebih dari 100 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Escobar pun menjadi target yang paling diincar untuk diekstradisi ke Amerika dan diadili di pengadilan Amerika. Perlawanan pun semakin dilakukan Escobar. Escobar bahkan mengungkapkan prinsipnya memilih mati di Kolombia ketimbang harus menjadi pesakitan di Amerika. Untuk menghindari jatuhnya pertumpahan darah yang lebih besar, para pemburu dikerahkan untuk melacak posisi Escobar. Sementara pemerintah Kolombia juga melakukan lobi-lobi untuk Escobar menyerahkan diri. Di Juni 1991, di saat Kongres Kolombia mengadakan pemungutan suara untuk melarang adanya ekstradisi atas nama Undang-Undang Kolombia yang baru, Escobar pun menyerahkan diri dan kemudian dijebloskan ke penjara. Masuknya Escobar ke sel penjara tidak banyak pengaruh terhadap aktivitas Escobar dalam bisnis peredaran obat-obat terlarangnya maupun gaya hidup mewahnya. Kekuatan uangnya sanggup menerobos segala tembok yang berdiri mengurungnya. Fisik Escobar mungkin di sel, tapi berkat kekuatan uang yang dimilikinya, Escobar tetap mampu mengendalikan segala bisnisnya dari dalam sel. Berkat kekuatan uangnya pula, Escobar diizinkan untuk membangun sebuah penjara mewah, yang kemudian dinamakan La Catedral. Penjara mewah Escobar ini tidak hanya memiliki prasarana komunikasi, telepon dan mesin fax, tetapi juga fasilitas klub malam, sauna, air terjun, dan lapangan bola. Penjara menjelma menjadi markas baru Escobar. Saat Escobar menyiksa dan membunuh 2 orang kepercayaannya di La Catedral karena diduga mencuri uang $30 juta Escobar, Presiden Gaviria kemudian memutuskan untuk memindahkan Escobar dari La Catedral ke penjara umum. 22 Juli 1992, 4.000 tentara dikerahkan untuk mengepung penjara pribadi Escobar. Negosiator pun diutus. Tidak tanggung-tanggung, Sandoval, sang negosiator, yang juga merupakan wakil Menteri Kehakiman Kolombia, malah dijadikan sandera oleh Escobar dan pasukan pribadinya yang bersenjata lengkap. Jenderal Kolombia Ariza Brang, 250 pasukan elit, 4 buah helikopter, dan 7 anjing pelacak dikerahkan, dan berhasil menerobos masuk sekaligus melumpuhkan pasukan Escobar. Sayangnya Escobar berhasil kabur lewat terowongan rahasia. Keberhasilan Escobar kabur semakin membuat otoritas Kolombia berang. Presiden Gaviria kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap Escobar, hidup atau mati. Tak ada lagi negosiasi. Walau kala itu ada kekhawatiran, Escobar dan kelompoknya akan melakukan teror bom. Selama 16 bulan, Escobar hidup dalam pelarian. Hingga akhirnya pasukan elit Kolombia, yang bekerja sama dengan Badan Anti Narkotika Amerika, berhasil menemukan posisi persembunyian Escobar di sebuah kawasan hunian di Medellin. Escobar tewas akibat luka tembakan di dekat telinga kanannya. Ada dugaan Escobar menembakkan dirinya sendiri alias bunuh diri untuk menyelamatkan keluarganya. Sang putra Escobar bahkan menyatakan bahwa ia yakin ayahnya melakukan bunuh diri untuk menyelamatkan keluarga dari ancaman penyanderaan kelompok saingannya. Setelah kematiannya, kartel Medellin pun lumpuh.